Era sekalian, ini ada berita menarik ya soal terkait dengan fa makzulin aja ya. Rasa lezat, rasa cemas, hidup berat, dunia gelap, fa makzulin aja. Jadi ini ada dari Reza Indragiri Amril ya, iseng-iseng melaporkan soal akun Fufufafa, tetapi jawabannya hanya terima kasih doang. Reza Indragiri kecewa, tanyakan Fufufafa ke lapor Mas Wapres, cuma dijawab begini ya. Coba kita bacakan ya komentar beritanya dulu ya. Wartakotalive.com Jakarta, pengamat Reza Indragiri Amril kecewa dengan kanal pengaduan yang dibuka Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Reza mengadu lewat WhatsApp soal akun Kaskus Fufufafa yang telah menghina sejumlah tokoh termasuk Presiden Prabowo Subianto. Reza kirim pesan ke nomor lapor Mas Wapres menanyakan apa benar akun Fufufafa dimiliki Gibran. Kacau kan? Kalau tidak kan harusnya dia bilang tidak kan? Reza kirim Reza yang seorang psikolog forensik juga menyinggung nama pakar telematika Roy Suryo. Sebab memang Roy Suryo pernah mengatakan bahwa pemilik akun Fufufafa adalah Gibran. Kata Reza, jika Fufufafa bukan punya Gibran, maka Roy Suryo patut dihukum. Roy Suryo menyebut 99% akun Fufufafa dimiliki oleh Gibran Rakabuming Raka. Benarkah benar demikian, Mas? Tanda tanya. Sepatutnya investigasi atas akun tersebut ditempatkan pada prioritas tinggi. Kalau Roy Suryo keliru, Roy perlu diproses hukum sebagaimana mestinya. Tapi kalau dia benar, Fufufafa juga seharusnya diproses pidana. Tulis Reza seperti dikutip dari YouTube Diskursusnet yang tayang pada hari ini ya. Namun jawaban dari kanal pengaduan Tanya Mas Wapres justru mengecewakan. Reza Indragiri tidak puas. Saya bisa pertanggungjawabkan bahwa itu memang pengaduan yang saya sampaikan dan berharap ada respons. Ternyata responsnya cuma sebatas itu, kata Reza. Balasan dari Mas Wapres adalah terima kasih atas laporan Anda. Kami akan segera merespons laporan Anda. Kalau begitu sih bohong-bohongan aja ya. Apakah efektif pengaduan seperti ini ya? Paling nanti dikasih penyelesaian 1-2 kasus hanya untuk cari muke ya. Coba hari ini bikin press release, baru 3 hari diluncurkan, laporan yang kami terima dari masyarakat sudah jutaan. Itu kan menunjukkan tafsiran positifnya. Nanti masyarakat percaya nih pada Wapres nih, mengadu ke Wapres adalah mengadu ke tempat yang benar. Ada harapan bahwa ada masalah akan terpecahkan, kata Reza. Selain mengumumkan jumlah laporan yang telah masuk dari masyarakat, layanan tersebut juga seharusnya mengumumkan jumlah laporan yang berhasil diselesaikan. Jadi kelihatan kinerjanya bahwa Wapres bukan hanya menampung masalah tapi berpikir keras untuk menyelesaikan masalah. Sampai sekarang kita masih belum mikir kok si Wapresnya Gibran ya. Cek perbandingan antara laporan yang terselesaikan dibandingkan dengan jumlah laporan yang masuk. Itu menunjukkan ke kita bahwa Wapres bukan cuma tempat berkeluh kesah tapi juga menghadirkan solusi atas masalah, katanya. Kemudian diberitakan sebelumnya Wapres Gibran Rakabuming Raka membuka kanal pengaduan bernama Lapor Mas Wapres. Program tersebut diumumkan melalui Instagramnya Gibran_Rakabuming, bukan lagi GKR apa Cilipari ya. Cara pelaporan dengan mendatangi langsung Istana Wapres, Jalan Kebon Siri nomor 14 Jakarta Pusat, atau bisa melalui nomor WhatsApp 081117042207 yang bukan yang Fufufafa ini pastinya ya nomornya. Khusus pengaduan langsung di Istana Wapres hanya dibuka pada pukul 08.14.00 WIB Senin sampai Jumat. Kepada yang saya cintai seluruh warga negara Indonesia, mulai besok kami akan membuka pengaduan dari masyarakat Indonesia secara terbuka untuk umum. Bapak Ibu dapat langsung datang ke Istana Wakil Presiden ya. Jadwalnya dari hari Senin Jumat.
jam 08.14.00 WIB. Kami juga membuka akses melalui WhatsApp yang nomornya ada di poster. Tulis Wali Kota Solo 2021-2024 itu pada caption unggahannya. Jadi Sobat Era sekalian ya, kalau kita menilai ya, saya kemarin kalau nggak sakit kan mau diundang ILC, Indonesia Lawyers Club. Kalau saya diundang, apa yang ingin saya bacakan, apa yang ingin saya katakan terhadap lapor Mas Wapres ini. Ini barang yang gampang sekali diinterpretasikan dalam spektrum yang berbeda, positif dan negatif, ya. Karena kita tidak tahu apakah hal seperti ini sebenarnya bisa efektif atau tidak. Tetapi ada 1000 alasan untuk mengatakan ini baik, tapi ada 1000 alasan untuk mengatakan ini tidak efektif. Jadi ya bergantung niatnya. Apakah niat Gibran untuk menyelesaikan masalah Indonesia atau niatnya hanya sekedar untuk mengkampanyekan dirinya bahwa dia workable, dia berguna, dia tempat orang yang bisa diharapkan. Ya. Nah kalau memang tujuannya hanya sekedar untuk kampanye, ya sudah, nggak akan ada harapan. Tapi kalau genuine ingin memecahkan problem rakyat Indonesia, berat juga. Mulailah dengan Fufu Fafa. Sebutkan punya siapa akun tersebut, apakah punya dia atau punya orang lain ya. Jadi saudara sekalian, dari awal ya ada kesan bahwa Gibran ingin menunjukkan bahwa dia eksis, tidak hanya sekedar pasang nama doang sebagai wakil presiden, tetapi memang dia workable, ada kinerjanya, ada kerjaannya ya. Coba kita bacakan komentar Sobat Era sekalian, Sobat Era. Dan yang komentarnya aneh-aneh langsung saya hide biar dia kapok ya, kayak Nini Dekok ya. Medan hadir, Assalamualaikum Bung RH. Batam hadir, jawaban typo jadi jawaban. Typo ya. Terus ngakak tanya akun lapor Mas Psikolog ini cuma dapat jawaban bukan jawaban. Judulnya itu loh diubah jawaban ya. Hadir Makassar. Prabowo ini 11-12 sama Mulyono yang kepedean pakai bahasa Inggris. Coba kalau RH dengarkan baik-baik, grammar dia banyak yang salah. Penggunaan has dan have aja salah. Kalah jauh sama Anies dalam hal bahasa Inggris. Ya itu kan berbahasa itu soal kebiasaan ya, bukan karena tidak tahu, tetapi karena kita berbahasa itu instinctively. Nah beda sama Anies, dia terlatih secara baik ya. Kemudian Maluku Tengah Mas Sohi hadir. Lapor Mas Wapres, kapan keluarga Mulyono mau diusut? Opo Mas, kenapa selalu pakai topi? Apakah Anda Mr. Botak ya RH? Apa ini? nih rambut saya. Tidak ada masalah dengan rambut saya ya. Lobet, kalau nanti muncul lagi kata-katanya nggak benar langsung saya hilangkan ya. Jangan merusak nama susu bendera dengan Fufu Fafa Bang. Luar biasa ya. Bung Refli, kenapa nggak datang ke ILC kemarin? Kasihan Pak Said Didu dimaki-maki Irma Nasdem. Saya lagi sakit ya, makanya saya nggak bisa datang. Ya, jadi badan saya kena gatal-gatal gitu ya. Tapi kalau berhadapan sama ibu-ibu berat tuh, apalagi ibu-ibu cerewet. Oke, karena susahnya begini ya, kita ngomong tuh pakai ilmu, pakai parameter. Tapi kalau orang ngomong cuman pakai perasaan doang, ya susah. Nggak ada ukurannya, susah ya kan. Ngomong itu harus ingin mengatakan dalam sistem ketatanegaraan sebenarnya tidak boleh ada lapor Pak Wapres itu. Harusnya lapor Pak Prabowo tetap. Jadi laporan itu bukan kepada wakil presiden, tetapi laporan itu kepada presiden harusnya. Kalau kita bicara tentang sistem ketatanegaraan. Jadi walaupun yang mengerjakannya adalah wakil presiden, tapi atas nama presiden.
Nah, ini aja kan nggak paham pastinya kan, gitu. Oke ya, karena yang namanya wakil presiden itu pembantu presiden, jadi dia tidak boleh menonjol namanya sendiri. Langsung lapor Pak Prabowo kan begitu. Nah, tetapi dikelola oleh manage by misalnya a vice presidential office begitu, bro. Nah, cuman kalau orang nggak paham ya susah ngomongin orang yang nggak punya ilmunya, susah ya. Cuman ngotot doang ya susah ya. Karena kalau kita pakai ilmu itu ada ukuran-ukurannya ya. Presidensial system dan lain sebagainya. Kasian dong Fufafa Bung Refli kena bully terus. Lanjutannya masalah ijazah palsu gimana Bang? Nanti setelah ini kita bahas ya. Saya tidak pernah mengakui Fufafa sebagai wakil presiden saya. Gibran tak berani tuntut Roy. Artinya Gibran memang Fufafa pancan OY ya. Kok ini pancan ASSU nggak boleh ya. Jika program ini lapor Mas Fufafa tidak berjalan, bukankah itu merugikan keuangan negara? Saya yakin tidak akan berjalan dengan baik. Dia paling cuma nampung-nampung doang. Anda bisa menghandle banyak permasalahan di Republik ini hanya dengan begitu doang. Kan susah. Karena itu harus diarahkan kepada hal. Kecuali kalau dia serius ya. Kalau cuma pencitraan susah. Yakin Fufafa milik Gibran, kalau milik rakyat biasa pasti udah lama diseret polisi. Fufafa beban buat bangsa, please impeach biar negeri ini kompak and Wowo bisa on the track. Bang Era ini tuh cuma gimmick bikin kanal laporan gitu demi pencitraan. Coba Bang Era kasih pencerahan terkait ketatanegaraan jika Wapres berjalan sakarep dewek dengan mengabaikan sistem birokrasi yang ada. Yaitu yang saya katakan. Kalau ada begini mestinya lapor Pak Prabowo harusnya. Jadi tidak boleh yang namanya wakil presiden ya. Gitu, paham enggak? Karena kita sistem pemerintahan presidensial di mana presiden primus inter pares. Jadi kalau ada istana yang memang bikin lapor Pak begini ya lapornya ke Prabowo walaupun managed by vice presidential office kan begitu. Lapor doang nggak ada solusi. Ya begitulah kira-kira Bang Refli. Fufafa mau sekaliber malaikat kek tetap aja percuma, udah cacat total. Bang Era tolong tetap jaga kesehatan, pejuang politik harus kuat dan sehat, tetap berjuang demi demokrasi yang transparan. Ya memang sudah saya duga jauh hari sebelumnya sepertinya hanya pencitraan belaka. Dan kadang-kadang saya juga heran ya dengan anggota-anggota DPR ini. Masa anggota DPR sentimen kepada society, sentimennya ya seperti tadi lah ya, kok sentimennya kepada society sih. Kalau anggota DPR itu harusnya keep on eye terhadap kebijakan negara. Kok ini malah bela-bela negara, aneh ya. Dia kita percaya untuk menjadi pengawas, dia malah berselingkuh, bersekutu dengan kekuasaan eksekutif. Kekuasaan eksekutif itu harus mereka awasi, karena itulah kita butuh mereka. Kalau nggak ngapain kita ada anggota DPR. Loh, ini anggota DPR malah ngembat oposisi swasta. Ngembat warga negara yang tidak punya kewenangan dan tidak menggunakan uang negara dalam melakukan aktivitasnya. Begitu ya. Ya, begitu saja saudara sekalian ya. Mudah-mudahan ini menarik ya. Coba kita baca lagi. Saya kesal sikap Mas Wapres kok dituduh pemilik akun Fufafa oleh Roy Suryo tapi bungkam tak membalas. Lapor balik Mas Wapres biar kapok tuh orang. Kalau nggak berani Wapres pengecut. Luar biasa nih ya. Sepoles apapun citra Fufafa pada 2029 Fufafa pasti KO. Tanpa kekuasaan si Mulyono Fufafa bisa apa? Potong telinga kucing bila program lapor Mas Wapres akan efektif dan berhasil. Ini ngada-ngada pencitraan. Ya coba mungkin ya kita hitung berapa lama program ini. Apakah nanti sebentar lagi akan ditutup gitu ya. Saya ingin lapor Pak Fufafa jika muncul di media bicara jangan diam terus. Punya Wapres kayak robot bicara pun tak mampu apalagi menampung keluhan rakyat Fufafa. Fufafa terus digaungkan jangan sampai kendor. Up kasus Paman Birin yang korupsi sudah ditetapkan KPK tersangka tapi masih lolos karena backingan Gubernur Kalsel sangat kuat. Oke.
gara-gara Pak Prabowo keluar negeri dan memerintahkan para menteri untuk lapor telepon ke Pak Prabowo, akhirnya Wapres buat pos aduan. Saya tak akan pernah lapor sama Fufu Fafa, lebih bagus lapor Pak Prabowo. Fufu Fafa tolong diadili. Zulhas lapor ke Jokowi untuk tidak ditahan. Maksudnya, kok ya saya juga mendengar ya soal hal-hal seperti itu ya. Semoga ditutup, lapor Mas Samsul. Ngeri kalau dilihat Ocean si pupuk papak, sangat tidak pantas jadi pemimpin. Wajah cemas, hidup berat, dunia gelap, Fufu Fafa kerangkangin aja. Wajah cemas. Kemudian, kenapa Fufu Fafa masih aman-aman saja ya? Apa karena dia anak presiden? Fufu Fafa itu nggak punya malu, rai gedek. Benar adanya Kejagung disandra Jokowi. Fufu Fafa nggak ada ilmu, nggak punya adab. Terlalu banyak pejabat yang menjadi pecundang di negeri ini. Nah, itu ciri Fufu Fafa buat tandingan lapor Mas Wapres. Terlalu dipaksakan.